Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati rohani kita naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau. Sambil saudara kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara diberkati pagi siang hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 2.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maha petaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membelenggunya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada tepuk tangan bersama buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya pagi siang hari ini Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau, hati kami terpaut hanya kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami datang memuji menyembah Engkau, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, karena Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya, dan kami siap memuji menyembah Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Ku rindu
yang di hati aku.
Kristus Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Adalah Tuhan, pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati sama-sama kita katakan. Bapak Ibu Saudara, mari sorakan. Sekali lagi bersama-sama. Tadi itu Bapak Ibu ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini ya. Haleluya. Haleluya. Selamat datang. Selamat datang. Kalau setiap hari Minggu kayak gini penuh, malaikat surgawi bersuka cita. Amin. Tangan bisa kepada Yesus. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita ekspresi
ada saatnya kami memuji menyembah Kau ya Tuhan, dan saatnya juga kami ada mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, kami semua diberkati. Tak ada satupun kami dilewatkan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu firman-Mu, dan kami siap menerima setiap firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan ya Bapa. Saat ini kami memberikan korban syukur kami kepada Kau. Biar persembahan syukur kami dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan yang memberi, dan kami siap memberi dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Terletak Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, bersama-sama dengan jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung yang network ya Bapak, kami bersatu hati meletakkan tubuh, jiwa, roh dan bebas kami di hadapan tahta Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, kami tidak sendirian di tempat ini.
ada malaikat-malaikat Tuhan, ada Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Karena firman berkata, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namamu, maka Tuhan Yesus hadir. Dan sekarang ini kami bersuka cita karena kami tidak sendiri. Bahkan para orang kudus di surga bersuka cita bersama dengan kami. Bapa Surgawi, sekarang kami mau belajar di hadapan-Mu. Kami mau belajar menjadi seorang murid yang duduk diam, membuka telinga, hati, pikiran, jiwa, roh kami terhadap setiap kebenaran kuasa firman Tuhan. Kami menyerahkan hati kami semua dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah dengan lebat dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan. Shalom. Saya pikir tadi ada yang mampir di sana ya. Itu ada panggung. Ada panggung dangdutan. Ya. Mau dangdutan di sana atau memuji Tuhan di sini. Ya, itu pilihan ya. Tapi saya percaya bagian yang terbaik ada di rumah Tuhan. Ada amin. Karena berkat berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita bisa berusaha melakukan apapun ya, tetapi kalau Tuhan tidak bukakan tingkap-tingkap langit, maka berkat itu akan tertutup. Yang paham katakan yes. Ya, kita sekarang sedang membuka tingkap-tingkap berkat untuk kehidupan kita. Ini masanya dicas, seperti handphone lagi dicas untuk 1 minggu ke depan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Ada amin. Dimanapun berada di seluruh dunia nggak ada masalah. Bukan hanya di gereja ini. Karena Tuhan memakai tempat-tempat persekutuan hari Minggu untuk memberkati setiap umatnya. Ada amin. Kita akan belajar sekarang ini mengenai Samaritan Effect. Ya, atau efek Samaria. Efek Samaria ya. Kita mulai dari bulan Oktober adalah bulan misi. Ini adalah minggu terakhir, di mana awalnya adalah memberi makan 5.000 orang, kemudian 3.000 orang bertobat, dan minggu lalu adalah Gua Adulam. Gereja ini adalah juga Gua Adulam, tempat kita retreat. Retreat itu merefleksi dari kehidupan kita, masuk bersama dengan hadirat Tuhan. Amin. Ini adalah tempat kita berdiam diri bersama dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, di tempat ini kita bersama dengan jemaat Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, Bapak Ibu bisa rasakan hadirat Tuhan. Ada amin. Ini tidak ditemui di mana-mana, kecuali di rumah Tuhan. Karena Tuhan menghargai rumahnya. Tuhan bertahta di rumahnya. Ada amin. Dan sekarang kita akan belajar mengenai Samaritan Effect atau efek Samaria. Sebelum itu saya akan cerita sedikit mengenai kerajaan Israel. Kerajaan Israel supaya kita bisa tahu kenapa sih Samaria. Kenapa Samaria dengan Yerusalem kok berantem ya? Jadi begini ceritanya. Ketika Salomo berbuat dosa, ya Salomo itu adalah raja kerajaan Israel raya dari Dan sampai Beersheba untuk 12 suku. Kemudian Tuhan menyatakan bahwa kerajaan akan dipotong jadi 2. 10 suku akan mendiami kerajaan Israel Utara. Di sini yang warna pink ya. Warna pink kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Ya, dan 2 suku atau 3 sebenarnya ya kan. Ada suku Lewi, pasti suku Yehuda dan suku Benyamin. Sebenarnya 3 ya, tambah 1 suku. Itu mendiami Israel Selatan, namanya Yudea. Jadi kalau Alkitab berkata Yudea itu Israel Selatan. Israel Utara adalah Samaria. Ya. Nah, 2 suku ini, 2 kerajaan ini saudara nggak? Bersaudara ya. Bersaudara, mereka berdua bersaudara. Sehingga nggak ada masalah. Mereka datang ke sini, mereka datang juga ke sana. Seperti misalnya Timor Leste dan Timur Timur ya. Ini datang semuanya datang itu bersaudara. Orang lintas batas nggak ada masalah. Papua Nugini dengan Papua itu bersaudara. Kalimantan, Sarawak dengan Sabah ya, dengan Kalimantan Etikong itu bersaudara, nggak ada masalah. Walaupun negaranya berbeda. Tetapi menjadi satu masalah ketika Israel dua-duanya nih jahat juga dua-duanya menyembah berhala. Ya. Ketika menyembah berhala, Tuhan membuang kerajaan Israel Utara lebih dahulu. Ya. Kalau kita ngomong kerajaan
kerajaan Israel dibuang. Itu bukan Israel yang dibuang ke Babel, bukan. Sorry Bapak Ibu Saudara, mesti belajar tentang firman Tuhan. Yang dibuang pertama kali adalah kerajaan Israel utara dengan ibu kota Samaria. Jadi ketika zaman Raja Hosea tahun 722 sebelum Masehi, ya, penduduk Samaria dibuang ke Asyur oleh Raja Asyur. Jadi pada masa itu berlaku apa? Berlaku genosid, sama berlaku pembumian muskan, sama berlaku apa? Pemindahan penduduk secara total. Sama seperti kalau zaman sekarang itu apa? Transmigrasi bedol desa. Artinya seluruhnya pergi, udah nggak ada lagi tempat itu. Kemudian dibikin, kalau zaman dulu bikin perkebunan, ingin perkebunan. Jadi untuk memindahkan orang satu kota namanya transmigrasi. Kalau zaman dulu pembuangan, dibuang semuanya. Jadi tempat itu jadi kosong. Itu hal yang umum pada zaman dahulu. Jadi ketika kerajaan Israel dikalahkan Raja Asyur, kemudian ibu kota ini dikosongkan. Bisa dibayangkan ya, dikosongkan. Semuanya dibawa tertawan, dibuang kemana? Dibuang ke Halah, Habor, Sungai Gozan, dan kota-kota Media yang tanda merah itu. Dibuang ke sana, di seberang Sungai Efrat. Zaman dulu mesti jalan kaki dong. Ya, menyeberangi sungai mungkin pakai rakit, saat sana belum ada jembatan dong. Kenapa kok di seberang Sungai Efrat? Supaya mereka tidak bisa memberontak lagi. Itu adalah umum pada zaman itu. Di kitab Raja-Raja kalau kita baca, ya, pada masa Saul, pada masa Daud dan setelahnya, ketika bangsa Israel mengalahkan kota-kota Filistin, maka kota itu akan diduduki oleh orang Israel. Orang Filistin kabur dari kota itu, pergi. Kosong kotanya, diduduki semuanya orang Israel. Begitu juga ketika orang Israel dikalahkan, maka satu kota itu kabur semuanya dan diduduki orang-orang di Filistin. Itu hal yang biasa. So, artinya apa? Bahwa ketika kerajaan Israel utara dikalahkan, kota Samaria apa? Kosong. Karena penduduknya dibawa kabur semuanya, dibawa ke pembuangan. Itu sama juga ketika berikutnya kerajaan Yerusalem dikalahkan oleh Babel, semuanya diangkut ke dalam pembuangan. Serem ya? Jadi kerajaan itu kota benteng, kota kerajaan kosong. Apa yang terjadi? Kemudian Raja Samaria memindahkan penduduk Asyur ya, ke Samaria. Ya, jadi ada perpindahan supaya mereka tidak memberontak karena penduduknya sudah diisi oleh penduduk dari Asyur. Jadi orang-orang dari Hawa, dari Hamat, Sefarwaim pergi ke Samaria, dipindah ke situ semuanya. So, pada masa itu Yerusalem sama Samaria bersaudara lagi atau tidak? Tidak ada. Orang tidak ada saudaranya udah hilang kok. Saudaranya pindah sana. Dan di sini yang dikatakan the lost tribe, suku-suku yang hilang. Kenapa? Karena di Alkitab tidak dikatakan suku-suku yang dibuang ke Asyur itu kembali, tidak ada. Yang dikatakan kembali adalah yang dibuang ke Babel. Di kitab Yeremia 70 tahun setelah pembuangan mereka akan kembali. Tetapi nubuatan tentang kerajaan Israel, Samaria, tidak pernah dikatakan bahwa mereka akan kembali. So, this is the lost tribe. Suku-suku yang hilang, berapa suku? 10 suku. Serem ya? Artinya sepanjang sejarah, tempat itu Samaria itu bukan kota ya, tetapi itu daerah. Contohnya ibu kotanya Samaria, ada juga di Sikem, ya, Elam, semuanya itu daerah. Kota, ada kota kerajaannya Samaria, ada kota-kota kecilnya mengelilinya. Itu nggak ada lagi orang Israel. Ya. Terus apa yang terjadi ketika orang Samaria tinggal di sana? Mereka adalah penduduk Asyur yang di Samaria. Mereka menyembah dewa-dewa, tetapi mereka juga menyembah Yahweh, Tuhan. Loh, kenapa menyembah Tuhan? Ada ceritanya. Jadi sekali ketika penduduk dari Asyur dipindah bedol desa, masukin ke Samaria, Tuhan kirimkan singa, dimakanin, diterkam penduduknya. Akhirnya mereka tanya sama dewa-dewa, kenapa kok penduduk banyak dimakan singa? Nah, para pemimpin agama mereka ngomong, karena kita tidak memuliakan menyembah Tuhan dewa yang ada di tempat ini dulu. Ayo kita tanya kepada Raja Asyur, dulu cara penyembahannya bagaimana ya?
Maka mereka mengirim utusan ke Asyur. Kemudian Raja Asyur tanya, siapa nih yang pendeta, ya yang imam di Samaria zaman dahulu. Maka dikirimlah Ira imam dari Asyur, seorang Samaria, kembali lagi untuk mengajarkan cara beribadah kepada Tuhannya orang Israel. Lucu ya? Akhirnya mereka belajar bagaimana cara menyembah Tuhannya orang Israel. Padahal mereka bukan orang Israel. Mereka menyembah, tetapi mereka juga tetap melaksanakan ibadah dewa-dewa. Jadi ibadah kepada dewa-dewa dilakukan, ibadah kepada Yahweh juga dilakukan supaya tidak dimakan macan, ya, tidak dimakan harimau, singa. Akhirnya tidak dimakan singa. Oke? Tetapi mereka beribadahnya di situ yang dinamakan ibadah di Gunung Samaria atau Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu sebelah utara dari Sikhem. Kalau kita sudah tahu sejarah ini, artinya kita paham bahwa di dalam Yohanes 4:9 dikatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sampai di sini bisa dipahami. Supaya kita bisa tahu nanti cerita Samaritan efek ini apa? Ini musuh ini orang asing, penyembah berhala. Makanya nggak boleh dekat ke sana, nggak boleh. Karena itu bukan kotanya orang Yahudi. Bahkan kotanya orang Yahudi atasnya lagi, nanti kita lihat. Ya, ada kotanya orang Yahudi. Kotanya orang Yahudi di situ, di Nazaret, di Galilea, ya, di Kapernaum. Itu orang Yahudi tinggal di situ, Tuhan Yesus tinggal di situ, tetapi tidak di Samaria. Oke? Nah, kita baca berikutnya. Ya, kita udah tahu ya Samaria itu seperti apa. Ditolak, dihindari orang Israel karena bukan orang Yahudi tinggal di situ. Nggak boleh. Kalau ke Nazaret boleh. Ya, kalau ke Kapernaum boleh. Kota-kota di sana banyak orang Yahudi tinggal di sana, nggak apa-apa. Asal jangan Samaria. Tetapi Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 5, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea, bukan Israel ya, Yudea. Yang tadi Israel sebelah selatan, dan kembali kemana? Ke atas, ke Galilea. Galilea itu provinsi Galilea. Di dalamnya ada Nazaret, Kapernaum dan sebagainya. Tuhan Yesus tinggalnya di situ. Pelayanan pertama di daerah situ, di seputar danau Galilea. Ya. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Jadi Samaria juga merupakan daerah, ya, yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sampai di sini bisa paham ya. Jadi kalau orang mau dari Yerusalem atau dari Israel Utara, mesti ke Nazaret, ke Galilea, Kapernaum dan sebagainya. Mereka melewati kota-kota. Dan salah satunya melalui daerah Samaria, melalui Sikhem. Di bawahnya ada gunung. Gunung itu Gunung Gerizim, tempat orang Samaria beribadah terhadap dewa-dewa, bahkan terhadap Tuhan. Itu sinkretisme namanya. Ada satu hal yang menarik di sini. Jadi sebelumnya, ayat sebelumnya, Yohanes 3 ya. Itu Yohanes Pembaptis, bahkan membaptis Tuhan Yesus. Kemudian setelah membaptis, Yohanes Pembaptis pindah ke Aenon, itu kotanya sebelah tengah itu, dekat dengan Samaria. Itu sepanjang jalan itu adalah sungai Yordan. Jadi kehidupan pembaptisan sepanjang sungai Yordan. Tetapi Tuhan Yesus membaptis di dekat Laut Mati, ya, di daerah Yudea. Jadi Tuhan Yesus membaptis itu. Jadi dua-duanya membaptis. Yohanes membaptis di Aenon, ya. Kemudian Tuhan Yesus membaptis di dekat Laut Mati. Itu sungai Yordan juga. Yang membaptis tentunya bukan Tuhan Yesus, para muridnya. Dan ternyata yang baptis Tuhan Yesus lebih banyak. Tuhan Yesus lebih sukses daripada Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu juga harus paham perbedaan antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Paham ya? Kenapa? Karena dia lahirnya dengan peristiwa dahsyat luar biasa. Imam Zakaria itu imam kepala, bayangin.
ya imam kepala di Yerusalem. Maka dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Setahun sekali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi dia imam kepala, imam besar. Berarti dia luar biasa, pemimpin utama bangsa. Dan ketika dia ditemuin oleh malaikat Tuhan karena Elizabeth mandul ya, kemudian dijanjikan Elizabeth lahir, dia jadi apa? Bisu. Dan ketika dia imam Zakaria keluar, bangsa Israel heran, kenapa imam jadi bisu? Pasti ada tanda yang dahsyat. Ternyata tanda dahsyat itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi bisa dipahami bahwa Yohanes Pembaptis itu di tengah-tengah bangsa Israel adalah seorang nabi. Karena anaknya imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus dan bertemu dengan malaikat Tuhan. Jadi nggak ada yang berani sama Yohanes Pembaptis. Bahkan dia pun berani negur Raja Herodes loh, ditegur. Ya, tapi karena marah ditahan sama Herodes. Sehingga ketika dia membaptis nggak ada yang melawan satupun, bahkan ahli Taurat, para prajurit datang tuh dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi pertama kali yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis dan otoritas yang sangat tinggi karena dia seorang nabi. Bandingkan dengan Yesus, orang dari antah berantah waktu itu. Ya kita sekarang menyebut Tuhan, tapi time waktu itu orang nggak peduli sama Tuhan Yesus. Ya. Dia berasal bukan dari Bethlehem karena semua nabi harus berasal dari Bethlehem. Ini berasal dari Nazaret. Mana ada orang dari Nazaret jadi nabi? Sampai di sini bisa. Jadi ada perbedaan yang besar antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika membaptis lebih banyak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu, orang Farisi sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus membaptis lebih banyak. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia tidak memperluas keberhasilannya, tetapi dia justru langsung pergi kembali ke Galilea. Keberhasilan tidak selalu harus diikuti dengan pencapaian popularitas dan pengakuan diri. Jangan kita meninggi-ninggikan diri kita ketika kita berhasil. Untuk misi yang lebih besar, kita perlu apa? Merendahkan hati. Karena ketika Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan dia kembali ke Galilea, ya pelayanan Tuhan Yesus lebih dahsyat. Disitulah 3 tahun Tuhan Yesus melayani. Baru di tahun-tahun terakhir Tuhan Yesus turun lagi ke Yerusalem untuk menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Jadi ceritanya seperti itu supaya kita paham urut-urutannya. Jadi hidupnya Tuhan Yesus lebih banyak dihabiskan di atas itu, di Danau Galilea, muter-muter di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Israel, di situ banyak situs-situs tentang Tuhan Yesus. Ada Kapernaum, ada Nazaret, ada Kana, ya, ada Geraza, semuanya dideketin sekitar Danau Galilea. Tuhan Yesus tidak mempertahankan popularitasnya, tetapi Tuhan Yesus menyentuh. Bapak Ibu Saudara, ada waktunya Tuhan katakan engkau harus pergi, engkau harus diam, engkau harus bertahan bersama dengan Tuhan. Karena disitulah letak Tuhan mempersiapkan engkau tuh hal yang lebih besar lagi. Karena sekarang ini masanya Tuhan akan mencari orang-orang yang siap dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Amin. Dan itu adalah bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di Sikham, Tuhan Yesus ketemu sama si perempuan yang sangat terkenal ini, ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melanggar norma sosial, ya. Yang pertama dengan ngomong sama orang Samaria, ngomong sama Samaria, ngomong sama perempuannya lagi, itu nggak boleh, udah dilarang, ya, dilarang, haram hukumnya. Melintasi budaya, gender, etnis, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan santainya. Pernah nggak kita berpikir masuk ke komunitas yang orang non-Kristen dan sebagainya, kita masuk dengan membawa tata budaya mereka, nggak ada masalah dong. Seperti Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa masuk kalau kita antipati? Gereja tidak boleh eksklusif, tetapi inklusif, terbuka kepada semuanya. Bapak Ibu kalau tadi naik ke atas mungkin agak terlambat, ya
Di bawah banyak yang itu kan, nungguin kita kan. Mereka bukan orang kita, tetapi kita rangkul mereka semuanya, dan mereka menopang kita. Ada amin? Sudah dimulai dari gereja ini. Saya minta Bapak Ibu Saudara juga melakukan hal yang sama di rumah-rumah. Tetangga kanan kiri depan belakang ya, sapa mereka. Karena itu esensi yang diberikan Tuhan Yesus melalui Samaritan Effect ini. Efek Samaria ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen udah selamat, udah. Gak usah dipikirin, mereka juga udah bisa berdoa. Tugas kita mendoakan orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus. Yang siap katakan yes. Kasih Tuhan Yesus melampaui batas ras, suku, status sosial, mencakup setiap orang tanpa pengecualian. Bayangkan Tuhan Yesus siang-siang panas terik, siang bolong datang ke sumur itu, ketemunya siapa? Perempuan dong. Perempuan kalau ke sumur harusnya siang atau pagi? Pagi. Siang dia udah di rumah, udah masak. Tapi kenapa dia siang-siang ke situ? Karena dia orang berdosa. Dan seluruh kota itu, kota Sikar dan sekitarnya tahu bahwa dia orang berdosa. Tuhan tahu nggak kalau dia orang berdosa? Dia tahu sekali dong. Tapi kenapa Tuhan pilih dia? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memandang siapapun ketika Tuhan akan memilih. Karena apa? Tuhan tahu apa? Jadi Tuhan lihat kedalaman hatimu. Ketika engkau datang di tempat ini dengan segala bebanmu, dengan segala permasalahanmu, Tuhan tidak memperhitungkan itu semuanya. Karena Tuhan mengasihi engkau. Melalui kasih kepadamu, Tuhan kirim untuk mengasihi banyak orang. Amin. Di dalam pelayanan kita dipanggil untuk menembus segala penghalang, prasangka, ketidakpedulian, diskriminasi, dan semua yang menghambat penyebaran Injil. Saya percaya di tempat ini kita akan bertemu dengan banyak orang, dipertemukan dengan banyak orang untuk bisa menyampaikan kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara nggak usah pikir-pikir, nggak usah pilih-pilih siapa yang mesti saya temuin, saya samuin, nggak usah pikirin. Ya, Bapak Ibu Saudara tinggal ngomong, Tuhan, I'm ready, aku siap. Nanti di jalan ketemu orang didoain, ya, diajak ngobrol didoain. Mungkin yang lebih ahli ini ada ibu-ibu kali ya kan, ibu-ibu ya. Sambil ngobrol ada masalah apa, oh kelihatan kok biasanya ceria ibu, sekarang agak berat, ini kenapa ya? Cerita langsung, bisa saya doain. Doa aja, nggak usah pikir dua kali, doa aja. Dan orang didoain itu mereka akan dilepaskan oleh Tuhan. Nomor satu mereka akan dijamah oleh Tuhan. Karena siapa? Bapak Ibu yang berdoa. Kuasa itu akan menyertai engkau. Ada amin? Bagaimana kuasa itu bisa menyertai kita? Firman Tuhan katakan, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kuncinya ada di sini. Kita tidak perlu debat, tidak perlu. Kalau mereka mau berdebat, ya udahlah, ya terserah ya. Saya percaya aja. Ya. Tetapi ada kuasa yang dahsyat di sini. Setiap anak Tuhan harus memahami apa? Dunia roh. Dunia roh itu apa? Karena Tuhan adalah roh dan surga adalah roh. Dan jawaban-jawaban doa dan serta pujian dimulai dari mana? Dari roh. Masih ingat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun? Dia kaya, dia pintar. Makanya ketika dia sakit, dia berubah. Tetapi ketika semuanya lenyap, tidak ada yang diharapkan, dia mulai beriman. Ada Yesus yang bisa menyembuhkan, dan asal pejamah saja jubahnya, aku kan sembuh. Artinya apa? Bahwa manusia yang sama ketika mengandalkan akal pikirannya, ya udah harus mengikuti aturan-aturan duniawi. Tetapi ternyata ada juga aturan surgawi. Asal jamah saya sembuh, udah nggak perlu dioperasi, nggak perlu diapapun. Itulah bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin kita tidak punya uang, tidak punya jabatan, tetapi kita punya kuasa di dalam mulut kita untuk berdoa. Amin. Aku
Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan akan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Diberikan di mana? Dimulai dari Tuhan. Tuhan berikan di mana? Di dalam roh. Kita terima dulu. Percaya, aku sudah sembuh. Engkau sudah sembuh, sekalipun belum sembuh. Tetapi di dalam iman kita, nanti roh itu akan menjadi daging. Ada amin. Roh itu akan menjadi fisik. Makanya saya tidak pernah khawatir mendoakan siapapun. Orang bagian saya berdoa kok. Yang memenuhi siapa? Bukan saya dong. Ibu, bapak, saudara bisa berdoa buat siapapun. Mulai praktek doa. Ada amin. Ini adalah missio Christi. Ya. Panggilan, penginjilan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau bisa ngomong baik-baik nggak apa-apa, kalau nggak bisa ngomong doain aja. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Bahkan ya, ketika kita ketemu Tuhan, maka ada air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita. Wanita ini adalah wanita yang berdosa. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan dan dia mengamini apa yang dikatakan Tuhan, maka apa? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sudah bertemu dengan Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman Tuhan. Ini adalah air kehidupan dari surga. Dan saya percaya, pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa ya? Kok nggak pernah ditahan? Hati saya tidak bisa menahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Hati saya tidak pernah bisa ditahan untuk mendoakan orang, memperhatikan orang lain. Itu adalah air kehidupan yang memancar. Itu yang dilakukan oleh wanita Samaria ini. Dia akan bersaksi, dengan sendirian bersaksi. Pergi meninggalkan tempayannya, pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ngomong apa aja. Emang orang di situ nggak tahu kalau orang itu berdosa? Itu daerah kecil zaman dulu, saat orang berusaha seluruh kota tahu bahwa dia orang berusaha. Tetapi dia nggak peduli, dia ngomong saja. Karena apa? Air kehidupan tidak bisa ditahan untuk mengalir. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Itu bagianmu. Ketika Bapak Ibu merasakan nggak bisa ditahan, ingatlah, itu adalah air kehidupan yang akan dilimpahkan Tuhan kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika yang Bapak Ibu lakukan, terjadi apa? Pertobatan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya, ingat ya, ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ selama apa? 2 hari. Gak boleh, haram hukumnya ya. Orang Yahudi ya tinggal di Samaria lewat ini diminta tinggal. Artinya apa? Mereka lapar dan haus. Dan yang lapar dan haus siapa? Ahli Taurat bukan, pemimpin agama bukan, orang-orang asing, orang-orang yang Samaria yang dikatakan orang Yahudi, dia orang yang haram. Tapi mereka justru yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Bapak Saudara, bagianmu dan saya melihat banyak sekali tuan-tuan di luar sana ya, di tempat kerjamu, di tempat di mana kita tinggal. Tuhan akan menyediakan bagi kita untuk kita jamah. Bagian kita adalah apa? Ketika mereka datang pada Tuhan Yesus, mereka ngomong, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu. Luar biasa, dia confess bahwa dia benar-benar apa? Juru selamat di bumi. Tujuan hidup kita menginjili ya. Sebetulnya yang utama bukan bertobat, bukan. Supaya orang itu bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Seperti perempuan Samaria ini, dia bertemu secara pribadi, maka apa yang terjadi? Dia langsung dijamah Tuhan, diubahkan, bertobat, diselamatkan, dan selanjutnya bahkan dia akan jalan sendiri. Jadi jangan pernah memikirkan, oh nanti gereja di mana, apa yang dilakukan, nggak usah. Tujuan kita bertemu dengan orang, supaya mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang paling dahsyat. Setelah itu Tuhan akan beracara dengan dia secara pribadi. Ada amin? Tuhan jelas katakan, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang ini Tuhan letakkan dalam hatimu, dimanapun kau ditempatkan Tuhan, semuanya adalah ladang. Ya,
Di tempat kerja kita, di sekolah kita, di kampung kita, di keluarga kita, persautan kita, ya, kumpulan marga kita, itu adalah ladang-ladang. Sampaikan kasih Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah lebih dahulu menerima kasih Tuhan. Ada amin? Kita berjuangkan syukur kepada Tuhan. Bapak saudara saya akan berdoa. Belajar mengenai perjumpaan orang Samaria melalui wanita Samaria. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, bahkan dia dilarang bergaul dengan umat kepunyaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus datang langsung ke jantung pusat orang Samaria. Bapak surgawi, Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Para rasul sudah tidak ada di dunia ini. Para nabi sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi sekarang ini kami ada di dunia. Sekarang ini Tuhan mempercayakan tugas pengutusan penginjilan kepada kami yang ada di tempat ini. Semua orang berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku seorang rendah, aku seorang yang sederhana, tidak punya hal yang aku bagikan. Tetapi ingat saudara-saudara, engkau punya Tuhan yang penuh kuasa, yang kau sembah dalam roh dan kebenaran. Doamu tidak perlu biaya, doamu tidak perlu usaha, doamu hanya perlu hatimu yang siap untuk menerima pengutusan yang dahsyat. Tapi saudara, sebelum kau berdoa bagi orang lain, doa-doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Apapun yang kau rindukan, Tuhan menjawab kau. Karena kau akan merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Supaya kau tahu ketika kau berdoa bagi orang lain, kau juga tahu bahwa Tuhan akan menjamah mereka sama seperti Tuhan memperlengkapi, memberkati engkau. Itu adalah bagianmu. Untuk itu sekarang ini, sebelum pengutusan ini terjadi, kau diutus ke tengah-tengah Samaria, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Di Indonesia ini umat Kristen jauh lebih sedikit daripada orang-orang non-Kristen. Disitulah bagianmu untuk tinggal, untuk menyampaikan kasih Tuhan, menjangkau semua orang, supaya orang-orang bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi, mereka bertemu dengan Tuhan yang benar di dalam kehidupan mereka, melalui engkau, dimanapun engkau ditempatkan sekarang ini. Di rumahmu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di rumah, di keluarga besarmu, di lingkungan dimanapun kau diutus oleh Tuhan, itu adalah ladang pelayananmu. Siapkan dirimu, maka kau akan bertemu dengan banyak orang, dan kau akan menceritakan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kau, bagaimana Tuhan melindungi, memberkati kau, menjamah kau, bahkan tidak pernah meninggalkan kau. Dan hal ini pun bisa dirasakan oleh semua orang. Dan mulutmu penuh kuasa dari Roh Kudus akan menyatakan itu semuanya. Kedahsyatan Tuhan menyertai engkau. Tidak ada yang bisa tahan berdiri menghadapi engkau, karena ini adalah akhir zaman. Engkau adalah penuai akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus.
sebelum Engkau melangkah keluar untuk menuai jiwa-jiwa. Serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Serahkanlah lesumu kepada Tuhan. Serahkanlah semua pergumulan hidupmu sekarang ini kepada Tuhan. Karena sekarang inilah waktu perkenanan Tuhan. Tuhan akan menjawab engkau. Engkau berdoa, ucapkan doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kalau dua orang di dunia sepakat meminta apapun juga, maka Bapa Surga mengabulkannya. Dan sekarang ini ada jemaat Tuhan yang lebih dari 2, dan semua hadir di dalam hadirat Tuhan. Ucapkan doa-doamu sekarang ini. Terus ucapkan doa-doamu. Ucapkan setiap permohonanmu. Ucapkan. Dan ini adalah perkenanan Tuhan. Karena sebelum kau diutus, Tuhan ingin supaya kau merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kau melihat bahwa Tuhan itu nyata. Doa-doamu dijawab secara ajaib. Pergumulan hidupmu dijawab secara ajaib. Maka pengutusan itu akan menjadi kedahsyatan. Bukan hanya bagi orang, termasuk juga bagi dirimu sendiri. Bahkan terheran-heran bahwa doa-doamu dijawab secara dahsyat ajaib. Sekarang ini urapan Tuhan menyertai engkau. Jawaban-jawaban Tuhan yang sudah kau terima akan kau bagikan kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak bisa berpikir, kau tidak bisa berkata-kata tentang hikmat, tetapi Roh Kudus yang dalam dirimu akan menyusun kata-kata yang dahsyat tanpa kau pikirkan, tanpa kau sadari. Dimanapun kau berada, kau dipertemukan dengan orang, dipertemukan keluarga, handetolan, sahabat, siapapun, dan mulutmu akan berkata-kata. Dan kata-kata Roh Kudus itu sekarang sudah menyala-nyala di dalam dirimu. Kata-kata yang penuh kuasa, yang akan mengalirkan kuasa yang dari surga. Karena Bapa Surgawi adalah roh, dan kuasa itu akan diberikan di dalam roh, mengalir terus, akan menjamah setiap orang. Kau tidak perlu berdebat, tidak perlu berdebat, tetapi kasih Tuhan berikan kepada semua orang melalui doa-doamu. Bapa Surga yang kami bersyukur bahwa sekarang ini kami sudah menyiapkan hati kami semuanya. Sekarang deklarasikan di hadapan Tuhan. Ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku siap menjadi penuai di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri sudah lebih dahulu menjawab doa-doaku. Dan sekarang ini aku akan berdoa bagi semua orang, supaya semua orang bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, dijamah, diubahkan, bertobat, dan dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, anak-anakmu sudah siap. Apapun yang mereka lakukan, berkati mereka. Apapun yang mereka pikirkan, Tuhan jamah mereka. Hikmat yang dahsyat sekarang menyertai mereka semuanya satu persatu, termeterai di bumi dan di surga. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kami akan terus mempeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Kita bicara syukur Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara berdua mandirantu. Iya, firman Tuhan yang luar biasa kita dengarkan pada pagi siang hari ini. Tuhan memberkati Pak Henry beserta keluarga. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan lewat multimedia. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pekerja GBI FGC Maitland Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full setiap hari Jumat di tempat ini, mulai pukul 7.30. Mari kita hadiri bersama-sama. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini, dimulai pukul 7 malam dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini, dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama.
kami. Terima kasih ya Bapa buat ibadah siang hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan terus memenuhi setiap hati kami. Kuasa-Mu terus bekerja setiap kami ya Tuhan. Terima kasih sehingga kemuliaan, oh Tuhan, pujian, keagungan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami semua jemaat-Mu di sini boleh berdampak dimanapun kami Engkau tempatkan ya Bapa. Engkau pertemukan dengan siapapun Tuhan, biarlah kami berdampak ya Bapa, sekecil apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan firman-Mu biarlah tertanam di tanah hati kami yang subur sehingga boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati gembala kami Pak Indriatno yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati, kami percaya ya Tuhan. Oh Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu Tuhan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga besarnya, ketiga putra-putrinya diberkati. Ibu gembala kami Bu Indri diberkati terus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu Engkau pakai Tuhan menjadi gembala di tempat ini. Semua itu karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa bagi gembala pembina kami Pak Insinyur Nikono Tohara Harjo beserta ibu dan keempat wakilnya. Begitu juga Karayan 18 Gembala Pak Andi Markus beserta Ibu Tanti kedua putranya, keempat wakilnya, cabang ranting yang ada di Rayon 18. Tuhan Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa roh pewayan yang baru. Hikmat manifat Allah turun dari surgawi atas hamba-hamba-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu, keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, hikmat marifat Allah. Oh Tuhan, berkat rohani terus Tuhan memenuhi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa ya Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini Tuhan, baik WL Singer, oh Tuhan, imam-imam musik Tuhan, oh Tuhan Yesus, multimedia, kolektan aser Tuhan, guru-guru sekolah minggu, juga oh keamanan yang ada di bawah Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, keluarga demi keluarga, pendidikan mereka Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia. Oh damailah negeriku, damailah bangsaku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan pemimpin yang baru. Kiranya tambahkan oh Tuhan roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan karunia-karunia baru Tuhan Engkau berikan bagi pemimpin-pemimpin kami yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberikan, memberkati, oh Tuhan, mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar jemaat hendak pulang Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati, menyertai, dan sukacita damai terus melingkupi di dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami oh Tuhan diperlengkapi dengan doa berkat oleh kepala kami mau berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah dari jahat. Karena Allah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau ada pengganti Tuhan Yesus sekarang ini di dunia untuk menjangkau orang-orang Samaria di tempat-Mu. Semua orang yang ditolak, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak berharga, tetapi bagian-Mu untuk merawat mereka, menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan mereka. Untuk itulah Engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu, aminkan siap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anakmu, cucu-cucumu. Tuhan memberkati kehidupanmu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu.
Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau rencanakan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya